các tiêu chí để đánh giá. Gemparkan ASEAN. Pelatih Vietnam U22 tiba-tiba ngomong begini, usai timnas Indonesia U22 kalah 0-3 versus Mali di laga uji coba jelang SEA Games 2025. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Pelatih Vietnam U22 Dinh Hong Vinh melontarkan komentar pedas setelah melihat timnas Indonesia U22 kalah telak 0-3 dari Mali pada laga uji coba jelang SEA Games 2025 di Thailand. Meski Vietnam tidak berada satu grup dengan Indonesia di fase awal, Hong Vinh menegaskan bahwa hasil tersebut menjadi gambaran betapa lemahnya skuad Garuda Muda saat ini. Ia mengaku menyaksikan langsung jalannya pertandingan dan menyimpulkan bahwa Indonesia masih jauh dari kata siap. Indonesia adalah tim yang lemah saat ini. Dipermalukan 0-3 di kandang sendiri oleh Mali menunjukkan banyak masalah dalam organisasi permainan mereka, ujar Dinh Hong Vinh dalam wawancara. Ia melanjutkan bahwa meskipun tidak bertemu Indonesia pada fase grup, bukan tidak mungkin Vietnam akan berhadapan dengan Garuda Muda pada fase gugur SEA Games 2025. Karena itu, Hong Vinh menilai penting bagi timnya untuk mempersiapkan strategi menghadapi Indonesia jika pertemuan itu benar terjadi. Kami memang tidak satu grup, tapi turnamen ini panjang. Ada kemungkinan kami bertemu Indonesia di semifinal atau final. Jika itu terjadi, saya ingin Vietnam membuat mereka merasakan hal yang sama seperti yang dilakukan Mali. Tegasnya Hong Vinh juga menekankan bahwa Vietnam tengah dalam kondisi siap tempur dan dalam motivasi tinggi untuk menjadi salah satu kandidat kuat peraih medali emas SEA Games 2025. Kami ingin menunjukkan bahwa Vietnam lebih disiplin, lebih kuat, dan lebih matang. Jika berjumpa Indonesia nanti, kami akan memastikan mereka kesulitan seperti yang mereka alami saat lawan Mali, pungkasnya. Bikin kaget. Begini kata Sumarji soal Timur Kapadze yang bakal terbang ke Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN PSSI, Sumarji, merespons soal kabar terkait Timur Kapadze yang berencana ke Indonesia. Nama Timur Kapadze belakangan ini memang santer dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Ini karena setelah PSSI mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025, lalu PSSI langsung bergerak mencari calon pelatih Timnas Indonesia yang baru. Beberapa nama pelatih pun terus dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pasalnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengaku bahwa telah ada 5 calon pelatih untuk Timnas Indonesia. Walaupun orang nomor 1 di PSSI itu belum mengumumkan secara resmi 5 nama tersebut siapa saja. Namun, beberapa nama telah ramai jadi perbincangan netizen seperti Timur Kapadze dan Heimir Hallgrímsson. Nama Timur Kapadze ramai setelah ia merespons baik antusias supporter Indonesia di media sosialnya. Kabar ini semakin santer, bahkan Timur Kapadze berencana ke Indonesia pada pekan depan. Sumarji mengaku baru mengetahui kabar terkait Timur Kapadze yang akan datang ke Indonesia, akan tetapi ia menepis soal PSSI yang bakal melakukan pertemuan dan membahas soal peluang menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa PSSI belum ada rencana bicara dengan mantan pelatih Timnas Uzbekistan tersebut. Saya baru dengar nih, belum ada juga pembicaraan, ujar Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 November 2025. Pria yang juga anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI itu mengatakan bahwa semua pelatih pasti ingin melihat atmosfer sepak bola Indonesia. Untuk itu, ia menilai tak ada masalah apabila Timur Kapadze ingin ke Indonesia. Namun, bukan berarti PSSI ada rencana berbicara dengan mereka. Pasalnya, ia menegaskan PSSI belum ada rencana berbicara dengan pelatih asal Uzbekistan tersebut. Saya kira sebenarnya semua pelatih atau semua orang yang statusnya pelatih yang kepingin tahu atmosfer sepak bola di Indonesia baik. Kata Sumarji, berarti kan ada ketertarikan. Jelas, pria yang juga menjabat sebagai manajer Timnas Indonesia tersebut. Belum ada pembicaraan, tegas Sumarji. Lebih lanjut,
ia menegaskan bahwa pihaknya memang belum membuka pembicaraan dengan siapapun, termasuk Timur Kapadze. Sumarji menegaskan bahwa memang sudah ada beberapa nama yang diserahkan kepada Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers. Untuk itu, sudah ada 5 nama, tetapi PSSI masih enggan mengungkapkan siapa saja dan dari negara mana saja. Nama-nama sudah kami kirim. Alex juga sudah ada, ungkap Sumarji. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ya, saya jalankan. Saya, Ketua BTN, menjalankan amanah dari Ketua Umum untuk saya jalankan. Namun, terkait keputusan terkait pelatih Timnas Indonesia nantinya tetap diputuskan melalui hasil rapat Exco PSSI kembali lagi, tapi ya, keputusan dan hasil dari semua itu dibawa ke rapat Exco. Tuturnya, hebohkan fans Timnas. Alasan Rizky Ridho terima perpanjangan kontrak di Persija hingga 2028. Rizky Ridho sepakat memperpanjang kontrak dengan Persija Jakarta hingga 2028. Ridho memang jadi sosok penting sejak didatangkan dari Persebaya Surabaya pada musim 2023 per 2024. Sejak saat itu dia sudah bermain dalam 71 laga dengan kontribusi 3 gol dan 2 assist. Penampilannya yang solid membuatnya ditunjuk sebagai Kapten Macan Kemayoran. Selain itu, perpanjangan kontrak ini menjadi sinyal bahwa sosoknya cukup berharga di tengah incaran tim dalam dan luar negeri. Dia juga jadi pemain yang sudah mendapatkan tempat utama di Timnas Indonesia. Ini bisa jadi nilai tawar saat ada tim yang ingin mendapatkan jasanya Rizky Ridho menjelaskan bahwa dia sudah memikirkan dengan matang terkait keputusan ini. Terutama dari keluarga yang selalu setia memberikan dukungan. Dia menyadari bahwa hal tersebut cukup penting, apalagi terkait masa depannya. Keputusan perpanjangan kontrak ini tentu saya komunikasikan bersama keluarga dan istri. Saya meminta restu mereka dan syukurlah semuanya mendukung keputusan saya untuk tetap di Persija. Kata Rizky Ridho dilansir bolasport.com dari laman Persija. Pemain berusia 23 tahun ini melanjutkan, bersama Macan Kemayoran dia memiliki beberapa target. Terdekat adalah untuk bisa menghadirkan trofi untuk Macan Kemayoran. Dia menilai bahwa hal tersebut butuh kerja keras dan saat ini peluang masih ada karena mereka sedang bersaing di zona papan atas. Dari awal saya datang sampai sekarang, mimpi saya cuma satu. Membawa Persija makin berjaya dan bisa menjadi juara lagi. Tegasnya Ridho juga ingin bermain bersama Persija untuk turnamen Asia. Menurutnya, saat ini sudah saatnya mereka naik kelas dan menatap persaingan lebih tinggi. Tentunya, tugas utama adalah untuk bisa finish dengan posisi terbaik di liga. Semoga ada kesempatan agar bisa bermain di Asia ketika kami juara atau peringkat 1-2 dan bisa berjaya di sana. Saya berharap Persija lebih baik ke depan. Tutupnya di sisi lain, Azizah Salsha mengunggah penjelasan panjang terkait proses perceraian dengan Pratama Arhan yang disahkan pada 29 September 2025. Selebgram Azizah Salsha memberi penjelasan resmi terkait hubungannya yang sudah berakhir dengan bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Arhan tercatat menikah dengan Azizah yang merupakan putri Andre Rosiade di Jepang pada Agustus 2023 silam. Saat itu, pemuda Blora masih menjadi pilihan utama Timnas Indonesia serta sedang berkarir di Liga Jepang bersama Tokyo Verdy. Pernikahan tersebut hanya bertahan 2 tahun setelah sosok 23 tahun itu menggugat cerai sang istri pada Agustus 2025. Pengadilan Agama Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, mengabulkan ikrar talak dari sang suami pada 29 September 2025, Arhan yang kini bermain di Bangkok United dengan demikian resmi berpisah dari Azizah secara hukum. Meski begitu, dalam unggahan di akun Instagram sang mantan istri pada Sabtu, 15 November 2025. Hari ini, keduanya rupanya berpisah secara agama sejak Juni 2025. Azizah rupanya masih diselimuti gosip sejak perpisahan dengan Arhan, sehingga memutuskan memberi klarifikasi resmi. Berikut petikan pesan menyentuh Azizah melalui Instagram, yang ironisnya tak sekalipun menyebut nama Arhan dalam unggahan berikut. Arhan hanya dirujuk dengan sebutan mantan suami. Halo semuanya, izinkan aku menyampaikan klarifikasi singkat dengan tenang. Aku menghargai seluruh proses yang sudah aku jalani, termasuk pernikahan dan perpisahan aku.
Aku dan mantan suami telah berpisah secara agama sejak akhir Juni 2025. Keputusan ini diambil dengan matang, dewasa, dan bukan hal yang mudah bagi masing-masing. Namun kami sepakat memilih jalan masing-masing adalah yang terbaik. Aku bertanggung jawab atas bagian aku tanpa perlu membawa nama siapapun. Aku sangat menghargai kenangan yang ada dan aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Kami tetap